Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Deprok. Kenapa kita Deprok? Karena kita enggak jongkok. Iya, terima kasih. Hari ini saya Deprok bareng orang hebat, teman saya, rekan sebenarnya senior sih sebenarnya kalau bilang senior. Ini udah pengalamannya sangat luar biasa dari bidang hewan, terus nulis, pokoknya udah dibabat habis oleh beliau nih. Sekarang kita kenalan dulu, Kang. Kenalan apa mau disebutin nih? Boleh disebutin. Saya sekarang Deprok bareng Kang Ugi. Ya, Kang Ugi itu dari komunitas apa, Kang ya? Kalau tahu. Komunitas hewan dari FTBM juga. Oh iya, tapi fokusnya ke hewan ya, Kang ya? Fokusnya ke hewan. Hewan apa, Kang? Kalau awal sih saya di Musang. Malaka Musang Loper Regional Karawang. Terus merambah ke kalau musang itu hewan berbahaya atau enggak, Kang, sebenarnya? Sebenarnya sih kalau misalkan musang itu kalau di alam berbahaya ya. Berbahaya. Itu kalau kita ngambil pun teman-teman komunitas itu paling baby, nggak dewasa. Karena kalau misalkan ngambil dewasa dari alam itu percuma, tidak akan bisa dijinakan. Oh gitu. Udah mau ditahan berapa, dilatih istilahnya itu tetap nggak bisa. Nah, tetap nggak bisa kalau dari alam. Gitu. Karena emang karakternya udah hewan buas gitu ya. Termasuk reptil juga enggak? Reptil juga sama. Reptil kan berdarah dingin. Iya. Dan berbahaya juga. Gitu. Tapi kalau misalkan reptil itu masih bisa dihandle. Oh gitu, masih bisa dilatih lah istilahnya. Iya, masih bisa dilatih. Cuman kalau reptil itu nggak ada jinak, kan? Oh, nggak ada jinak. Nggak ada jinak. Itu paling ada anteng. Anteng. Karena kenapa? Dia hewan berdarah dingin. Jadi jinaknya tuh pas kenyang doang. Kalau lapar galak. Bahkan ketika kaget pun dia bisa nyerang dadakan. Oh gitu. Oh berarti sejinak-jinaknya reptil kalau lapar galak gitu istilahnya. Galak lapar. Kalau musang itu kalau yang jinak ya ada bahasa gini. Kalau lapar galak, kalau kenyang blow on gitu. Oh gitu musang. Gitu kan. Iya, kalau kekenyangan kan manusia juga gitu. Kalau kelebihan mah ya. Kalau kelebihan juga sama. Berarti kalau misalkan kita musang kita ambil dari baby, udah dewasa kita lepas atau gimana, Kang? Kalau misalkan kita ambil dari baby, itu kan karakter buasnya udah hilang, kan? Oh, udah hilang. Karena dia udah terbiasa dikasih makan sama kita. Jadi kalau misalkan kita ngambilnya dari baby, itu otomatis karakternya kita yang bikin. Oh gitu. Jadi kalau misalkan di alam, si baby itu kalau misalkan diasuh sama indukannya, itu pasti diajarin buat berburu. Iya. Nah kalau sama kita kan enggak. Kita kan udah dikasih makan. Udah tersedia istilahnya gitu ya. Makanya ketika udah terbiasa dikasih makan dan bersama kita, itu ketika dirilis bahaya juga. Karena dia tidak mempunyai insting memburu. Atau ya nggak punya ilmu buat memburu. Jadi bisa juga dapat makan gitu. Bisa juga dia jadi mangsa hewan predator yang lain. Oh gitu. Nah, gitu. Seriskan itu sebenarnya berarti ya. Iya, jadi semampu mungkin ketika kita ngerawat sampai mati sih kebanyakan sampai mati. Gitu. Tapi meskipun kita nggak bisa buat ngerawatnya dikarenakan kesibukan, itu kita bisa dihibahkan ke sekiranya ada teman kita yang ingin mengadopsinya. Gitu. Nah sejauh ini yang Akang punya tuh hewan selain musang ada berapa tuh, Kang? Mungkin kalau untuk saat ini saya nggak punya hewan apa-apa di rumah. Lebih menjalurkan teman-teman komunitas untuk menyalurkan ilmunya ke ranah masyarakat. Oh gitu, untuk pembelajaran lah istilahnya. Iya. Karena saya yakin dari apa yang teman-teman rawat ini dari hewan itu ada potensi yang masyarakat harus tahu. Nah tahunya dari siapa? Ya dari kita penghobi ini, karena kita dari nol sampai dewasa kita tahu karakternya. Karakter si hewan tersebut. Nah yang saya ingin tanyakan nih, saya penasaran nih, luwak sama musang tuh sama nggak, Kang? Kalau luwak sama musang itu sama, hewannya itu juga. Jadi kan gini, kalau luwak itu bahasa Jawa,
Oh. Kalau careuh itu bahasa Sunda. Oh. Nah, kalau musang itu bahasa Indonesianya. Hewannya itu juga. Itu juga. Yang membedakan tuh jenis kan. Jenis. Kalau di Jawa Barat tuh identik itu dengan musang pandan. Kalau musang bulan itu nggak ada. Ada musang bulan Jawa, cuman untuk saat ini tuh udah punah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada masyarakat bilang ada musang bulan, itu sebenarnya bukan musang bulan, itu musang pandan. Kenapa dibilang musang pandan? Musang bulan? Karena ketika bulan purnama atau bulan sedang terang-terangnya, itu pasti dia keluar. Oh gitu. Jadi masyarakat bilangnya musang bulan. Semua musang bisa makan kopi nggak tuh? Semua musang ada sebagian yang enggak ya. Oh gitu. Ada sebagian yang enggak. Kalau untuk saat ini mungkin musang pandan sama musang bulan yang bisa tuh. Yang bisa. Jadi nggak asal ngasih kopi gitu ya? Enggak. April ini nih, masuk bulan April ini itu ulang tahunnya yang ke-9 tahun. Oh 9 tahun, nggak lama juga berarti 9 ya? 9 tahun. Iya. Kang, kalau kita Deprok nih identik kita ngobrolin ekstrakurikuler dulu kan nih. Oh iya. Zaman sekolah nih. Akang dulu termasuk siswa yang aktif ekstrakurikuler atau enggak kan? Kalau saya aktif banget gitu. Bisa dibilang sih orang kalau kamu gitu orangnya nggak pinter, cuman aktif katanya gitu. Iya, pokoknya segala apa ikut ya. Kalau dulu lebih ke pramuka. Oh pramuka. Kalau dulu tuh zaman saya SD tuh sekitar tahun berapa ya? Itu kelas 3 tuh udah masuk kelas 3 SD. Iya. Itu udah ikut kemah. Oh udah wajib, udah harus. Iya udah harus. Kalau saya waktu itu kelas 5 kan. Kelas 5 ya? Kelas 4 cuma ikut-ikut doang. Kalau kelas 5 wajib ikut, 5, 6 tuh udah harus. Oh kalau kelas 3 nggak wajib sih, cuman udah diajak lah istilahnya. Gitu. Karena emang saya orangnya senang dengan alam terbuka, ya udah gitu. Oh, berarti ya pecinta hewan ini emang dari dulu resep dengan alam-alam. Iya, emang dari dulu. Kalau boleh tahu SD-nya SD mana, Kang? SD Aman Sari 1. Aman Sari itu yang Karangsari situ. Iya, Aman Sari 1. Itu udah pramuka. Kayaknya dulu mah SD ekskul teh cuma satu aja gitu ya. Iya, pramuka gitu ya. Sampai kelas 6 berjalan ikut kemah itu, Kang. Sampai kelas 6. Prestasi di pramuka di SD tuh, Kang. Pernah ikut lomba enggak? Kan waktu itu biasanya perkemahan rating tuh ada tuh. Iya. Pernah ikut enggak tuh lomba-lomba? Kalau dulu paling lebih ke makan rimba kayak gitu. Makan rimba terus sama apa tuh? PMR kayak gitu ya. Oh, PMR. Tentang obat-obatan dari alam, herbal gitu. Herbal, jadi iya. daun-daunan kayak gitu. Karena orang tua kan dari nenek gitu, dia sering memanfaatkan obat-obatan dari herbal di daun-daunan. Nah, mungkin nular juga ke saya gitu ya kayak. Dimanfaatkan lah. Kayak gitu. Iya. SMP kan? Ya. Kalau SMP kita spill dulu SMP-nya sekolah mana nih? Kalau zaman saya itu namanya SMP 5 Rengas Dengklok, Tengsau. Itu yang di Bakanlio. Iya. Karyasari. Nah kalau sekarang udah ganti kan. Jadi saya lulus tuh udah ganti jadi SMP 2 Rengas Dengklok. Oh SMP 2. Oh iya. SMP 2 Rengas Dengklok. Makanya saya di ijazah bingung nih. Ini SMP 5 garis miring 2 apa? Dicoret sendiri ya, legalisir ya tuh. Nah kalau misalkan di SMP saya hampir di semua ekskul aktif kan. Nggak bentrok tuh, Kang? Ya kadang bentrok juga, tapi balik lagi saya identiknya di pramuka. Oh. Intinya pramuka tapi semua ikut. Saya dulu nggak pernah pulang. Karena dulu eskul tuh hari Minggu kan. Eskul hari Minggu. Karena sekolah sampai hari Sabtu. Sekolah sampai hari Sabtu, Minggu eskul. Nah karena emang di situ udah ada base camp yang disediain sama kepala sekolah, jadi saya jarang pulang. Ya udah di situ aja sama kepala. Bahkan pembina saya udah sama kayak orang tua saya sendiri. Iya. Boleh saya sebutin kan? Boleh. Payot. Sampai sekarang juga masih aktif. Masih aktif ya? Di SMP 2 juga? Di SMP 2 juga. Masih di SMP 2? Sampai pembina gitu. Nah ini pernah ikut terjauh nggak, Kang? Kemah terjauh gitu, jambore cabang atau jambore apa gitu, lomba-lomba? Kalau misalkan di SMP itu paling jamran doang ya. Dulu pernah tuh Jambore nasional. Waktu itu tuh di mana ya? Saya lupa lagi gitu ya. Iya. Saya waktu MTS tuh paling jauh saya jambore cabang tuh di Ciampel kalau nggak salah. Itu pengalaman saya tuh yang dilatih sama TNI segala macam.
jambannya juga nggak jamban kayak di sini. Di sini kan saya pernah pulang lah, sering pulang gitu ya. Kalau kemah, kalau di situ benar-benar jamban. Wah, udah kata saya udah tidak bisa dilupakan lah zaman itu tuh. Kan kalau dulu juga kalau perkemahan kita disiapin buku sama pulpen. Buat seberapa banyak kita mendapatkan teman di situ gitu kan. Terus teman itu dari mana saja, terus latar belakangnya gimana. Nah, paling kebanyakan yang agak sulit tuh cewek. Iya. Karena kan dulu tuh minta apa ya? Dulu zaman HP sih belum ya. Belum, lebih ke alamat apa ya? Facebook juga belum ada ya. Belum ada ya, zaman itu ya. Iya. Berarti jiwa pramukanya terbentuk dari SD ke SMP nih ya? Iya. Kalau SMA? Kalau SMA, nah justru saya banyak pengalaman tuh di saya bukan SMA ya, tapi di STM. Di SMK Jaya BK 01 Karawang yang di Tanjung Pura gitu. Nah di situ nggak ada eskul malah kan? Waduh. Nggak ada eskul. Gitu. Nggak ada eskul di situ. Cuman kan yang namanya hari Senin harus ada upacara gitu. Karena emang saya udah ada basic dari SMP, ya udah saya jadi ini aja. Bahkan dulu juga di situ nggak ada paskibra. Nah saya bentuk paskibra tuh gitu. Dengan bikin salah satu bela negara kayak di situ. Bahkan sekelas saya, karena emang saya pengalaman dari luar, yang ngajar saya juga gitu. Pencetus juga, salah satu pencetus reguler gitu, ya. Karena emang nggak ada itu sekolah baru atau gimana kamu? Karena di SMK itu tuh dulu nggak terlalu ke eskul ya. Bahkan kita dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh itu putih abu-abu. Ada cuma batik doang. Batik juga belum ada, putih abu-abu semua. Nah, saya kan di pramuka. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ kan. Iya. Saya cari info, alhamdulillah ada tuh salah satu Saka. Saka itu satuan karya. Iya. Di latihannya di Pemda. Nah, ada salah satu alumni kalau mau ngelanjutin pramuka itu tiap hari Minggu pagi datang aja ke Pemda. Nah, saya datang ke situ. Ternyata emang benar ada latihan. Di situ namanya Saka. Karena emang dulu boomingnya di Karawang tuh Saka Bayangkara. Saka Bayangkara tuh naungannya kepolisian. Gitu. Saya kagetnya ketika saya masuk minggunya langsung jadi panitia acara di di Cilamaya itu LT3 lomba tingkat 3. Iya. Kaget. Iya. Langsung rekrut ya. Langsung rekrut. Karena di situ yang diutamain itu skill. Gitu. Jadi bukan cuma teori tapi langsung terjun ke lapangan. Berarti termasuk orang aktif juga nih dari SD, SMP, SMA ya. Iya. Ya nggak heran sekarang tuh apa aja nih. Wah, ngaruh ilmu lah istilahnya. Saya makanya banyak belajar sama kamu. Nah ini juga saya tertarik sama yang ada di bajunya nih. Nah ini sahabat Kang Ugi nih YouTube-nya. Ternyata aktif juga di YouTube. Saya juga banyak belajar sama Kang Ugi terkait konten-konten dan yang lainnya. Nah bisa diceritain nggak nih Kang, sahabat Kang Ugi tuh di YouTube-nya nanti ada apa aja gitu? Sebenarnya dulu tuh nggak berminat ya buat main YouTube, karena emang dulu di komunitas hewan ya Kang ya. Banyak yang konsultasi mengenai musang gitu karena emang saya di musang. Nah saya hari itu males tuh ngetik Kang. Karena saya emang banyak musang juga di rumah. Ya udah bikin video aja cara penanganan musang, cara memandikan musang, cara ngasih makan musang biar musang sehat. Nah saya bikin konten di situ. Akhirnya saya up lah ke YouTube. Nah jadi ketika ada orang yang ingin bertanya tentang musang tuh saya tinggal kasih aja. Tinggal buka ya karena di situ tidak cuma teori tapi ada prakteknya juga yang bisa dilihat langsung sama si nonton lah ya si penonton. Tapi sejauh ini di videonya tentang musang aja atau ada hewan-hewan lain kan? Mungkin untuk kesininya saya lebih membuka teman-teman yang lain untuk menceritakan kisahnya dalam merawat hewan tersebut. Karena saya yakin setiap orang meskipun itu sama hewannya itu akan berbeda dalam cara perawatannya. Gitu. Ya mungkin udah ada penulisannya di Google di ini. Cuman itu hasil dari
global kan, Asyir global, tapi beda sama kita yang menceritakannya. Contohnya gini, kita bikin sayur asem, sama kan sayurnya, iya, tapi yang bikinnya Akang sama saya, pasti rasanya akan beda. Betul. Nah seperti itu kan. Ya rasanya, tesnya ya. Perawatannya juga pasti beda dengan musang pun. Gitu. Nggak cuma musang, kita kan di Kerawang ini ada kanal ya, kanal tuh Karawang Animal. Jadi di situ tuh wadahnya semua komunitas hewan. Gitu. Nah kalau di Rengas Dengklok sendiri itu ada lahir 5 komunitas hewan. Salah satunya Malaka, terus ada Resik, terus ada KPRI Komunitas Pencinta Reptil Independen, terus ada Relok Reptil Lovers Rengas Dengklok, terus ada Koi Karawang All Independent. Nah dari 5 ini mereka mempunyai targetnya sendiri, karena kalau untuk mencakup semua binatang itu akan sulit. Jadi kita kotak-kotakan, tapi ketika gerak kita bareng. Gitu. Kalau misalkan disebutin satu-satu dengan apa hewannya mungkin banyak. Oh iya. Tapi kalau gitu fokusnya di hewan itu ya. Kalau yang reptil nanti ada channelnya yang lain gitu ya. Kalau untuk saat ini kan kenapa saya nggak ngerawat hewan gitu di rumah? Karena emang satu kesibukan. Saya juga kan di kegiatan yang lain juga gitu, kayak misalkan di TBM, di jurnalis gitu kan. Mungkin saya lebih ke menulis gitu sekarang ya, dimana teman-teman dengan potensinya di hewan itu dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Sebuah tulisan yang mana nantinya teman-teman hewan ini mempunyai panduan untuk bisa dinikmatin oleh para oleh masyarakat gitu, agar lebih mudah lah gitu. Beda kan penyampaian lisan sama pembaca. Iya. Selain itu sebenarnya saya berteman dengan Kang Ugi itu di Facebook juga ya. Iya di Facebook ya. Kang Ugi itu pernah ngebagiin video adanya cerita Abah Bahar ya Kang? Iya Abah Bahar. Nah itu di channel itu juga Kang? Bukan, itu ada lagi, itu channel khusus kita buat bareng sama tim, ada timnya juga. Ada timnya juga. Nah itu cerita tentang apa sih Kang? Abah Bahar ya. Kalau Abah Bahar tuh karena emang dulu tuh teman-teman tuh masa pandemi ya, nggak ada kegiatan. Nah akhirnya si Abah Bahar ini yang diperankan sama ketua Musang Loper yang sekarang nih, namanya Ayudi Ayamanda gitu. Itu dulu tuh pernah bikin bahar dan dijual gitu, jadi salah satu bisnisnya juga gitu. Cuman beliau mengartikan bahar ini di ilmu terapi gitu, bukan di mitosnya. Gitu. Nah akhirnya menarik nih, kita bikin film aja gitu. Nah kebetulan saat itu kita nggak serius dalam artian udah biasa aja gitu. Nah kesininya mulai tuh serius, dari mulai kostum gitu kan, gaya dan bahasa dan juga yang lainnya tentang si bahar itu sendiri. Sejauh ini udah berapa episode? Kita terakhir kemarin 16 episode. 16 episode. Bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Bahasa Sunda, cuman kita translate ke bahasa Indonesia. Ada translate juga. Jadi buat orang Batu Jaya yang nggak ngerti bahasa Sunda, ada translate aja. Ada. Orang Batu Jaya rada gimana gitu Kang sama bahasa Sunda teh. Termasuk saya dulu ya. Alhamdulillahnya saya sekolah di Dengklok gitu. Jadi sedikit banyaknya mengerti gitu. Iya, wah, orang Batu Jaya mah. Awalnya juga kita nggak kasih translate ya, karena kita ingin semua penonton Indonesia tahu, ya udahlah kita bikin juga gitu. Lebih universal istilahnya gitu ya. Di situ isinya juga nggak terlalu identik dengan bahar dan keseriusannya sih. Di situ ada, kita dibingkis dengan humornya juga gitu. Humornya ada pencak silatnya juga, ada edukasinya juga, ada tentang budayanya juga. Terus musiknya juga kita ambil dari karinding gitu, dimana karinding itu terbuat dari bambu yang cara memainkannya cuma di toel gitu kan. Di toel gitu. Saya pernah dengar katanya itu tuh pemanggil setan, benar nggak Kang? Bukan pemanggil setan ya Kang. Kalau karinding itu kalau nggak salah di Garut, itu untuk mengusir hama kan. Untuk mengusir hama. Karena kan suaranya cuma gitu-gitu doang kan, belum gitu tuh. Iya, itu ada seninya sih, ada beberapa nada
khusus juga gitu. Nggak dimainkan gitu. Nah itu biasanya di salah satu persawahan itu ketika dibunyiin itu ada satu ritual gitu. Itu untuk mengusir hama. Jadi sebenarnya ke hal mistis suara alam. Iya, ke hal mistis sebenarnya udah jarang ya. Udah jarang. Iya, kita ambil positifnya aja lah yang. Nah, kenapa kita ada ritual-ritual khusus? Ya itulah budayanya. Gitu budayanya. Misalkan kita nyediain nasi putih merah, itu kan melambangkan bendera kita. Kayak lebih ke filosofi. Gitu, lebih ke filosofi. Tapi kadang orang-orang memang berpikirnya terlalu itu ya kan. Ya itulah fungsinya kita edukasi. Jadi kadang kebanyakan tanpa menanyakan langsung ngejudge duluan. Iya. Gitu. Padahal kalau kita mendalami itu hasilnya bakal luas juga. Gitu. Sebenarnya yang budaya-budaya tuh sebenarnya nggak ada yang negatif sih Kang ya. Nggak positif ada, semua ya. Nggak ada. Iya. Cuman cara penghormatan kita kepada alam gitu dengan cara ya seperti itu. Gitu. Iya. Nah justru tradisi itu tuh semakin sekarang tuh semakin terkikis gitu kan. Padahal dengan keragaman budaya itu akan membuat kaya kekayaan kita. Iya, mudah-mudahan budaya Sunda khususnya ya di Jawa Barat tidak punah akan waktu dan kadang takut juga kan dianggap musyrik lah apa segala macam budaya kayak gitu yang ada beberapa viral kemarin gitu ya yang katanya oknum ustadz gitulah pokoknya mah. Tapi mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu dengan ada yang Kang Ugi yang mengedukasi teman-teman juga komunitas yang lain gitu ya budaya itu seperti apa gitu. Ya karena emang waktu itu tuh sampai episode 16 kita nggak lanjut lagi karena emang teman-teman udah pada sibuk lagi dengan kerjaannya. Ya akhirnya stop sampai di situ. Tapi nggak stop sih, kita beberapa bulan kita up lagi, mengenang lagi, akhirnya terbuka lagi hatinya buat pengen lagi gitu ya. Biasanya ketagihan. Nah waktu itu kita OTW ke Jampang, kita nemuin bukan salah satu ya, guru pesantrennya si aktor Abah Bahar ini di Sorade di Jampang atau di Sukabumi. Itu kan di sana suasananya Sunda banget gitu kan, kayak misalkan rumah kayu, panggung. Nah kenapa enggak kita manfaatin buat syuting lagi. Akhirnya kita syuting, tapi judulnya beda, itu bukan Abah Bahar, itu lebih ke Catatan Si Boy. Udah rilis atau belum? Udah itu kita sampai 2 episode aja gitu. Di channel yang sama itu juga. Catatan Si Boy lebih ke anak motor kalau Catatan Si Boy. Gitu. Tapi nggak jauh dari Abah Bahar. Masih keterkaitan, masih keluarga besar lah. Cuman kalau Abah Bahar kekonoan, kalau Si Boy kekinian. Kekunoan dan kekinian. Ya mungkin terakhir Kang, saya minta kata-kata lah untuk teman-teman yang sudah memandang sebelah mata terkait budaya yang tadi itu Kang. Mungkin boleh dikasih edukasi lah buat teman-teman yang memandang entah musyrik atau apa segala macam lah, bahwa ini tuh budaya tuh harus kita pegang teguh dan moyang masalah gitu Kang. Ya sebenarnya sih kalau misalkan untuk hal-hal seperti itu sekarang tuh banyak opini-opini yang beredar tentang hal seperti itu. Nah, kita sebagai masyarakat yang tahu, yang cerdas gitu, bisa membedakan mana yang iya dan mana yang tidak gitu. Nah, sebaiknya sebelum kita menyimpulkan sesuatu yang belum tentu itu benar, kita harus mencari tahu dulu. Agar apa? Agar ketika kita mengungkapkan itu ke ranah yang lebih luas, itu tidak membuat tidak membuat suasana lebih keruh gitu. Iya. Jadi tanyakanlah kepada ahlinya gitu. Jangan malu bertanya, jangan langsung menjudge gitu ya Bang. Iya. Karena segala sesuatu pasti ada ahlinya dan mereka yang tahu. Dan kita orang awam ketika ingin tahu ya harus menanyakan kepada ahlinya gitu. Jangan menyimpulkan sendiri dengan beberapa
representasi yang ada kita pandang itu tidak baik, padahal belum tentu kita pandang baik menurut orang lain itu baik gitu, tapi bisa juga. Jadi buat teman-teman semua jangan lupakan budaya juga, terutama Jawa Barat. Gitu ya Kang ya? Khususnya. Makasih Kang Ugi nih udah mampir-mampir ke Deprok, kita Deprok bareng-bareng. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Aja Bang, berapa menit?